Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pagi hari ini jumpa lagi dengan Bapak. Bapak akan membawakan materi tentang wilayah dan perwilayahan untuk kelas 12 SMA. Dan pagi hari ini khususnya Bapak akan melanjutkan materi, yaitu membedakan antara apa sih bedanya wilayah dan perwilayahan. Nah, itulah yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Nah, yang pertama adalah wilayah atau region. Kemarin kita sudah sampaikan, sebenarnya sudah jelaskan sedikit soal wilayah. Wilayah adalah sebagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah-daerah lain di sekitarnya. Contoh dari wilayah adalah wilayah pertanian, wilayah iklim tropis, wilayah pegunungan, dan sebagainya. Intinya adalah suatu kawasan tertentu atau satu kawasan dengan karakteristik tertentu, itu adalah wilayah. Oke. Nah, kemarin diceritakan bahwasanya wilayah terbagi dua, ada wilayah formal, ada wilayah fungsional. Tapi ini kita bahas dulu contohnya dari wilayah formal ya. Oke, karena kemarin sudah pernah dijelaskan. Nah, wilayah formal contohnya adalah wilayah pertanian ya, ada juga wilayah pegunungan. Kenapa mereka dikatakan sebagai satu wilayah? Karena memiliki karakteristik tertentu yang spesifik atau yang dominan. Di sini yang dominan adalah pertanian, di sini yang dominan adalah kawasan pegunungan. Oke. Nah, apakah wilayah formal hanya terdapat di desa? Tidak, ya. Di kota juga dapat terdapat wilayah formal. Contohnya ini adalah salah satu contoh wilayah formal di wilayah perkotaan. Ini adalah kawasan pemukiman kelas menengah atau kelas atas nih. Oke. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita bisa melihat suatu kawasan tertentu dengan karakteristik yang sama. Gitu juga dengan kondisi ini. Ini adalah slum area atau pemukiman kumuh. Ya, kemungkinan yang adalah pemukiman kumuh di kawasan Jakarta. Saya nggak tahu, Bapak nggak tahu nih foto diambil tahun berapa, tapi kelihatannya ini adalah kawasan kumuh di wilayah Jakarta. Oke. Ini adalah merupakan bagian dari wilayah formal. Oke, sedangkan perwilayahan sendiri adalah suatu upaya membagi daerah-daerah di permukaan bumi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu atau membuat wilayah. Jadi sebenarnya wilayahnya bisa jadi tidak berdekatan, tidak satu, tapi ada beberapa. Cuman dikelompokkan ke dalam kondisi-kondisi yang relatif sama. Kenapa Bapak katakan relatif? Karena sebenarnya ada unsur yang lain, tapi unsur yang lain itu bisa diabaikan dalam perwilayahan. Oke. Nah, perwilayahan dapat dilakukan baik berdasarkan keadaan fisik, iklim, vegetasi, dan lain-lain, maupun keadaan sosialnya, yaitu baik berupa penduduk, industri, budaya, dan lain-lain. Oke, ini adalah contoh ya berdasarkan kondisi sosial. Oke, ini adalah tingkat kerapatan, peta tingkat kerapatan penduduk di dunia. Oke, kita bisa melihat di sini bahwasanya untuk kerapatan penduduk 200 sampai 300 per kilometernya, kita bisa melihat di sini termasuk ada India ya. Ini adalah kerapatan penduduknya cukup tinggi. Ini kalau nggak salah adalah Inggris ya. Ya, tingkat kepadatan penduduknya juga cukup tinggi. Nah, oke. Kalau di China sendiri sebenarnya penduduknya sangat padat, tetapi di sini ternyata tingkat kepadatannya masih cukup kecil, masih di angka 100 sampai 200. Wajar sih karena wilayahnya sangat luas. Oke. Nah, ini adalah perwilayahan berdasarkan kondisi sosial. Sedangkan perwilayahan berdasarkan kondisi fisik, ini contohnya nih. Ya, ini adalah peta vegetasi ya, pembagian vegetasi di dunia. Yang pertama mungkin kita amatin di sini adalah peta hutan hujan tropis ya. Ini kawasan Indonesia. Yang warna coklat ini adalah kawasan hutan hujan tropis. Di Amerika Selatan ada, ini di Brazil ya, di Afrika Tengah ada, di Kongo dan sebagainya. Oke, dan di Asia juga ada. Ini adalah di kawasan Asia Tenggara atau kawasan Indonesia, Asia Selatan juga ada. Ini kawasan dari India. Kalau kita amatin, apakah di negara-negara yang berwarna coklat ini tidak ada sabana? Jawabannya adalah ada, cuman tidak dominan. Oke, idealnya tempat-tempat yang berwarna coklat ini ditumbuhin oleh hutan hujan tropis. Jadi perwilayahan ini cocok berdasarkan judulnya, yaitu persebaran vegetasi dominan di dunia. Oke, ini adalah contoh perwilayahan berdasarkan kondisi fisik. Nah,
untuk melakukan metode perwilayahan sendiri dapat dilakukan dua metode. Yang pertama adalah metode generalisasi, yang kedua adalah metode klasifikasi. Apa sih bedanya? Nah, metode generalisasi adalah metode penggolongan wilayah ke dalam bagian-bagian tertentu dengan cara menonjolkan karakter-karakter tertentu. Maksudnya apa? Nanti kita jelaskan lagi. Dalam metode generalisasi, unsur yang kurang penting atau tidak relevan dapat dihilangkan. Oke, metode ini dapat dilakukan dengan cara delimitasi kuantitatif, delimitasi kualitatif. Maksudnya gimana sih? Nah, untuk melakukan generalisasi, metode generalisasi perwilayahan, tadi seperti yang Bapak bilang, hal-hal yang tidak relevan, yang tidak mendukung bisa diabaikan. Contohnya tadi kawasan hutan hujan tropis, di dalamnya ada wilayah sabana sebenarnya, tapi wilayah sabana akhirnya dihilangkan. Kenapa? Karena tidak mendukung judul atau tidak merupakan hal yang dominan, hal yang bisa diabaikan dalam konteks itu. Oke, itulah yang disebut dengan metode generalisasi. Nah, delimitasi sendiri apa sih? Delimitasi adalah suatu penentuan atau pembuatan batas terluar dari suatu wilayah. Jadi sebenarnya delimitasi itu tidak ada di permukaan bumi, tetapi para ahli, kita, user dan sebagainya itulah yang melakukan delimitasi, pembatasan sendiri. Ya. Nah, dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dan kuantitatif. Kalau secara kualitatif, dia dapat dilakukan dengan pengamatan visual, atau melalui mata. Kita bisa melihat di wilayah tertentu ini bahwasanya oh ini wilayah hutan, oh ini wilayah pemukiman penduduk dan sebagainya. Itu dapat dilakukan secara visual, sehingga batas-batasnya dapat ditentukan hanya dari penglihatan mata. Sedangkan delimitasi kuantitatif ini berdasarkan data atau jumlah. Ini adalah salah satu contoh delimitasi kuantitatif. Kenapa ini kuantitatif? Ini adalah salah satu contohnya dari proses delimitasi tersebut. Nah, ini adalah kuantitatif. Kenapa? Karena yang minoritas diabaikan. Kita ambil contoh. Ini adalah kawasan yang biru. Yang biru ini adalah kawasan untuk mayoritas penduduknya menganut Roma Katolik, ya. Sedangkan yang kita lihat di Indonesia Islam, ya, Islam Sunni. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya Indonesia adalah kawasan Islam Sunni, termasuk kawasan Mesir, Arab Saudi. Nah, itu adalah kawasan Islam Sunni. Nah, apakah di Indonesia tidak ada Kristen Katolik? Tidak juga. Apakah tidak ada yang Protestan? Tidak juga. Apakah tidak ada yang Hindu, yang Buddha dan sebagainya? Jawabannya adalah ada. Tapi pada kasus ini dia dapat diabaikan. Kenapa? Karena mungkin di sini penjelasannya adalah mayoritas. Jadi peta ini adalah berdasarkan kondisi mayoritas di setiap wilayah. Kawasan Indonesia mayoritasnya adalah Islam Sunni. Ada Kristen, ada ada Hindu, ada Buddha, ada. Nah, itulah yang dimaksud dengan metode delimitasi tadi. Nah, yang berikutnya adalah metode klasifikasi. Metode klasifikasi adalah usaha penggolongan wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu atau secara klasifikasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dalam metode klasifikasi, semua unsur, kriteria dan individu diperhitungkan dalam proses klasifikasi. Metode ini bertujuan untuk mencari diferensiasi atau perbedaan dari wilayah. Nah, jadi dicari dulu perbedaannya, baru dikelompok-kelompokkan. Nah, ini adalah salah satu dari metode klasifikasi tadi. Ya, ini adalah peta kerapatan penduduk di dunia. Kita bisa melihat tadi sudah Bapak jelaskan. Mungkin itu aja pagi hari ini penjelasannya. Tetap di rumah aja. Mohon maaf Bapak sampaikan kalau memang ada kata-kata Bapak yang salah. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Usahakan jauhi tempat-tempat yang ramai. Semoga sehat selalu. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.